Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa nasi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita buka kajian kita pada subuh kali ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bisafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, jamaah Masjid Al-Falah dan jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada subuh kali ini tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita. Mudah-mudahan bangun tidur kita dan segala aktivitas kita setelahnya, bahkan langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing sampai ke masjid ini, semuanya menjadi saksi dan wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten, yang komitmen untuk tetap menjadi orang-orang yang selalu beriman, bertakwa dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah menyediakan pahala yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, imam para rasul, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang mengikutinya sampai hari kiamat, termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah dan dapat berkumpul dengan beliau serta dimasukkan ke dalam surga bersama dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja masjid dan seluruh jamaah yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah belajar kepada istiqomahnya setan. Belajar kepada istiqomahnya setan. Kayaknya judulnya aneh ya Pak ya. Tapi kebetulan saja tadi imamnya sehati dengan materi ini. Imam kita membacakan surat Al-Hijr mulai dari ayat 26 sampai 45 kalau tidak salah, tentang sumpah setan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana gara-gara tidak mau sujud kepada Adam, kemudian Allah melaknatnya sehingga terkutuk dia, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian dilaknat sampai hari kiamat. Nah, kemudian setan atau iblis ini bukan excuse atau segera minta maaf karena kedurhakaannya kepada Allah setelah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi malah bersumpah kepada Allah minta dipanjangkan umurnya sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat.
wallahu alam, apakah Allah tidak mengetahui sumpahnya itu atau permohonannya itu dikabulkan. Dengan harapan kalau kita berhusnuzon dengan harapan siapa tahu kemudian nanti bertobat, barangkali begitu. Tetapi sumpah minta dipanjangkan umur itu ternyata untuk balas dendam, melaksanakan visi misi balas dendamnya, yakni untuk menyesatkan anak cucu Adam seluruhnya. Tapi iblis juga merasa nggak mampu kecuali kepada hamba-hamba engkau yang mukhlis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, disinilah sebenarnya konsistensi keistiqomahan iblis setan ini dengan visi misi hidupnya, dengan tujuan hidupnya, yakni ingin menyesatkan manusia semuanya. Kalau iblis saja, setan saja, dan tentu saja dengan para sekutunya ya. Dan kita mengetahui bahwa setan-setan itu ada yang dari golongan jin dan ada setan-setan dari golongan manusia. Mereka bersekutu. Untuk apa? Melaksanakan visi dan misinya, menyesatkan manusia itu sendiri semuanya. Inilah yang disebut dengan keistiqomahan setan. Mereka 24 jam selalu duduk mencari cara. Selalu duduk mencari cara bagaimana supaya manusia itu kemudian tidak menyembah Allah, tidak mengikuti siratal mustaqim. Ini juga dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ya. Di surat Al-A'raf itu bisa dilihat dari mulai ayat yang ke-12 misalnya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dan seterusnya, ini ayat 13, 14 ya. Di ayat 14-nya saya lewat ayat 14-nya ya. Maaf, ayat 13-nya saya lewat. Nanti bisa dibaca sendiri surat Al-A'raf mulai dari 12. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah menjawab, qala innaka minal mundzirin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi tangguh ya, penangguhan waktu. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum syiratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat atau durhaka, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini masih lanjut sebenarnya, tapi intinya adalah sumpah setan ini perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena Allah sudah mengingatkan bahwa setan itu adalah musuh yang paling nyata. Misalnya di dalam surat Yasin sering dibaca, alam a'hada ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu wahai Adam ya, atau anak cucu Adam, janganlah kamu mengabdi menyembah kepada setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu pesan Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian, berislamlah kalian secara menyeluruh, secara kafah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi pernyataan-pernyataan Allah bahwa setan adalah musuh itu tidak hanya beberapa ayat saja, banyak ayat. Nah inilah makanya kita harus menjadi orang-orang yang perhatian terhadap sumpah setan, visi dan misi setan ini, dan
istiqomahnya setan, konsistensinya, komitmennya setan untuk melaksanakan visi dan misinya. Akan mendatangi dari depan kita, dari belakang kita, dari sisi kanan kita, dari sisi kiri kita, dengan segala urusan yang ada di muka bumi ini. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang artinya, sesungguhnya setan itu akan mendatangin kalian dalam segala urusan kalian, yang besar maupun yang kecil. Artinya tidak hanya sekedar urusan agama di dalam mentauhidkan Allah, tapi juga dalam urusan muamalah, dalam masalah hubungan sesama manusia atau ibadah-ibadah muamalah. Inilah makanya kita harus waspada. Ya, Allah menceritakan bahwa setelah Dia memberikan masa tangguh kepada iblis atau setan ini sampai hari kiamat, dan setelah iblis terikat dengan janji itu, maka mulailah dia bersikap ingkar dan terus menantang Allah Subhanahu wa taala untuk melampiaskan dendamnya kepada Adam dan anak cucunya, artinya terhadap kita semuanya. Untuk itulah maka iblis atau setan berkata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim, karena kalau engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Menurut Ibnu Abbas, ya, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lain, menurut Ibnu Abbas bagaimana dijelaskan, engkau telah menghukumi saya tersesat, sedangkan menurut yang lainnya, sebagaimana engkau telah binasakan saya dari rahmatmu, maka sesungguhnya saya benar-benar akan menghalang-halangi hamba-hambamu yang kau ciptakan dari keturunan orang ini. Maksudnya Adam, dia menunjuknya orang ini yang gak mau nyebut namanya, yang menjadi penyebab engkau jauhkan diriku dari rahmatmu, agar mereka tidak menyembah engkau, tidak menempuh jalan yang kau tunjukkan, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan hak yang membawa kepada keselamatan. Sesungguhnya saya akan benar-benar menyesatkan mereka dari jalan tersebut, agar mereka tidak menyembah engkau secara murni dan tidak pula mentauhidkan engkau secara tulus, karena engkau telah memutuskan kesesatan terhadap diriku ini. Itulah dialog, ya, antara setan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telusur, ya, seakan-akan setan itu menunjukkan keistiqomahannya, sumpahnya tadi. Nah, inilah maka di dalam sebuah hadis, ya, dijelaskan dari hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dari Sirah Ibnu Abdul Faqih, yang mengatakan bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana qa'ada li ibni adama bituruqihi faqa'ada lahu bitariqil islam faqala atuslimu wa tadarud dinaka wa dina abaika, qala fa'asahu wa aslama, qala wa qa'adu lahu bitariqil hijrati faqala atuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'aka wa innama mathalul muhajir kal farasi fi tiwali fa'asahu wa hajaru. Thumma qa'ada lahu bitariqil jihadi wa huwa jihadul nafsi wal mali faqala tuqatilu fatuqtalu fatunkahul mar'atu wa yuqassamul mal fatunkahal mar'atu wa yuqassamul mal, qala fa'asahu fajahada. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini tadi, ayat 16-17 di surat Al-A'raf, ya, dan berkaitan dengan ayat tersebut hadis dari Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya setan, baik yang dari golongan jin maupun dari golongan manusia, selalu duduk memikirkan bagaimana cara menghalangi jalan anak Adam, maka setan-setan itu akan menghalang-halangi jalan Islamnya atau keislamannya. Lalu setan berkata kepadanya, maksudnya kepada manusia, apakah engkau ingin tetap berislam atau masuk Islam dengan meninggalkan ajaran agamamu, yaitu agama dan tradisi nenek moyangmu? Jadi begitu, setan berusaha menyesatkan manusia dari jalan keislamannya dengan mengatakan, apakah engkau tetap akan berislam secara benar, dengan meninggalkan tradisi-tradisi, budaya-budaya, ajaran agama nenek moyangmu. Jadi setan-setan baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia berusaha
membelokkan siratal mustaqim, kemurnian Islam, kemurnian tauhid setiap manusia dari jalan budaya. Artinya dioplos, dicampur aduk dengan budaya. Ditakut-takuti, jangan meninggalkan budaya, tradisi, agama nenek moyangmu yang terdahulu, yang turun-temurun. Jadi begitu Pak. Makanya banyak para pengikut tradisi-tradisi budaya kesyirikan itu sampai sekarang ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi kesyirikan itu, dicampur dengan ajaran-ajaran agama. Di Bogor saja misalnya ada ya barongsai ya yang mengarak-arak berhala, patung-patung mereka. Dan sayangnya, sedihnya, kadang-kadang dicampur adukkan juga dengan bacaan sholawat. Dan bahkan yang menggotong, yang main barongsai pemuda-pemuda muslim. Inilah contoh-contohnya sebenarnya. Ya, mereka akan membelokkan ketauhidan setiap manusia yang beriman melalui jalan budaya, menghidupkan tradisi budaya nenek moyang yang mengandung kesyirikan. Kalau budaya-budaya yang baik, yang tidak mengandung kesyirikan, yang tidak merusak ajaran agama, tidak ada masalah. Budaya yang baik, tradisi yang baik tetap harus dipertahankan. Tapi kalau sudah mengandung kesyirikan, mencampur adukkan ajaran agama, membelokkan ketauhidan, maka disitulah yang disebut dengan penyimpangan. Dan kita tidak boleh termasuk melibatkan diri di dalamnya, karena kita harus waspada. Itulah sumpah setan. Istiqomahnya setan melalui jalan yang sepertinya bagus, yang sepertinya baik, yang sepertinya menghasilkan ketenaran dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah bagian dari tipu daya atau talbis, bujuk rayu daripada setan untuk menyimpangkan manusia dari siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan tauhid. Tetapi bagi orang-orang yang istiqomah, dia akan menjawab tidak, ya. Mereka tidak menuruti bujukan setan itu, ya. Tidak menuruti bujukan setan, tipu daya setan untuk tetap berislam secara kafah, ya. Artinya tetap berislam secara benar, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin dong. Ya. Jadi begitu, jangan ngantuk Pak. Setan aja 24 jam gak pernah ngantuk gitu ya. Kita jangan sampai ngantuk. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam Islam ini secara benar. Jangan sampai terlibat, tertipu dengan budaya-budaya tradisi nenek moyang yang membahayakan ajaran agama kita, bahkan membahayakan keselamatan masa depan kita. Sebab kalau kita baca ya ayat yang berikutnya itu, kemudian Allah akan memasukkan ya manusia dan iblis atau setan itu ke dalam jahanam semuanya. Ayat yang 18 surat Al-A'raf misalnya. Ya, dijelaskan qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari dalam surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mau mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Ini sumpah Allah. Allah juga bersumpah, siapa saja yang tertipu mengikuti jalan setan atau terpedaya dengan tipu daya setan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah bahayanya. Maka orang yang istiqomah, yang konsisten dengan keislamannya tadi mengatakan tidak, saya akan tetap berislam secara benar. Lalu setan berusaha menghalang-halangi jalan manusia dari jalan hijrahnya, dengan menakut-nakutinya, dengan membujuknya, dengan merayunya, dengan mengatakan, apakah engkau akan tetap hijrah dan rela meninggalkan budaya tanah airmu sendiri, meninggalkan keluargamu, atau meninggalkan keburukan-keburukan yang selama ini sudah menjadi kemenangan, menjadi kebiasaan yang membuat kalian menjadi orang-orang yang hebat. Jadi begitu Pak, dibujuk melalui jalan hijrahnya. Mau hijrah kolbu, mau hijrah perilaku, mau hijrah dari tempat, semuanya dibujuk di situ, ditakut-takuti mereka oleh para setan ini. Ya, kemudian setan melanjutkan, perumpamaan orang yang melakukan hijrah itu sama dengan orang yang melakukan perjalanan jauh, meninggalkan negeri aslinya, seperti perjalanan ke negeri Persia yang sangat jauh, meninggalkan harta dan lain sebagainya. Ya, meninggalkan segala budaya atau kehebatan yang membuat kamu menjadi orang yang hebat. Jadi begitu Pak, dibujuk terus.
Tetapi ia menolak bujukan setan tersebut dan tetap berusaha berhijrah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau di dalam ayat yang lain, barang siapa yang berhijrah kemudian meninggal, ya belum sampai ke tempat yang dituju, maka Allah sudah ridho. Ini adalah bagian dari komitmen orang yang beriman, tidak mau, tetap akan berhijrah, dalam arti secara luas, hijrah dari perbuatan-perbuatan buruk, dari lisan-lisan yang buruk, dari perilaku-perilaku yang buruk, lingkungan yang buruk kepada yang lebih baik, yang mendekatkan kepada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dibelokkan, Pak. Imannya tetap kokoh, imannya tetap teguh, imannya tetap mengakar kuat, ya. Kemudian setan menghalang-halangi jalan jihadnya, atau dari jalan jihadnya atau perjuangannya secara keseluruhan. Makna jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan konsisten, tentu sesuai dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk diantaranya adalah membela ajaran agama Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya, jihad fisabilillah. Ya. Kemudian setan mengatakan, ya, yaitu jihad dengan jiwa dan harta, lalu berkata, engkau mau berjuang, engkau mau berjihad, pada akhirnya engkau akan dipenjarakan atau terbunuh, istrimu akan dikawini atau dinikahi oleh orang lain, dan harta bendamu akan dirampas dan dibagi-bagikan, dijarah. Tetapi orang yang konsisten, orang yang beriman, orang yang istiqomah tetap tidak terbujuk hasutan setan tersebut, dan dia tetap berjihad sesuai dengan kemampuannya, baik dengan hartanya, jiwanya, maupun dengan kekuasaannya dan lain sebagainya. Inilah orang yang konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, melanjutkan, faman fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah aw qutila kana haqqan 'ala Allahi azza wa jalla ayyudkhilahul jannah wa in ghuriqa kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah aw waqasathu dabatan kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang memiliki prinsip yang demikian, kata Nabi, ya, barang siapa yang memiliki prinsip atau perbuatan yang demikian, maksudnya tadi tidak terbujuk, tidak tertipu, tidak terhasut, dia tetap istiqomah, tetap konsisten, tetap komitmen, tetap kuat pendiriannya, kokoh jati dirinya, kemudian keras visi misinya untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah, kemudian ia meninggal dunia, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Dan jika ia terbunuh atau gugur, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan jika ia tenggelam atau ditenggelamkan atau dipenjara, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan jika ia tertendang atau tergilas oleh unta atau kendaraannya sehingga dia mati, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, inilah sebenarnya janji-janji Allah. Jadi dari Rasulullah itu sangat jelas. Saya ingin membandingkan seperti tadi, setan saja konsisten, setan saja istiqomah, memikirkan 24 jam bagaimana berusaha terus menerus sampai hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Nah, kita yang diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, dengan catatan supaya mukhlis, mengikuti Allah secara tulus, mengikuti petunjuk Allah, bimbingan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah ditinggalkan secara tulus. Kemudian kita futur atau berhenti atau merasa loyo atau merasa gerah. Baru difitnah radikal sudah mundur, masjid radikal sudah ngeri DKM-nya, ustadz radikal kemudian nggak tetap berjuang. Naudzubillah min dzalik. Padahal radikal itu kan dari kata-kata radix. Radix itu artinya mengakar kuat atau kokoh. Ada kopi radikal, Pak, ya. Ada kopi radik nggak, Pak? Apa sih maksudnya kopi radik itu? Apa galak? Ya, maksudnya radik itu rasanya kuat. Rasanya kopi itu nggak tercampur dengan jagung, nggak tercampur dengan kedelai. Jadi pipisnya saja kalau habis minum kopi radikal itu tetap bau kopi. Itu maksudnya begitu. Jadi jelas, Pak, jati diri kopi ya kopi, bukan kopi campur jagung. Itu maksudnya kopi radikal atau radix. Jadi kalau disebut radik atau radikal mestinya bangga dong sebagai orang Islam radik. Betul nggak, Pak? Artinya kokoh pendirian. Yang penting adalah ramah, pendidik atau terdidik, dan selalu berakal sehat. Radikal tuh ramah, terdidik, berakal. Jadi gitu, Pak, ya. Artinya orang Islam akhlaknya baik, jangan semena-mena, jangan songong,
Anak muda namanya songong ya Pak ya, kalau bahasa anak muda. Maksudnya galak kepada orang lain tanpa alasan, zolim, tidak boleh. Orang Islam itu harus berakhlak yang baik, ya, berakhlak yang baik, ramah, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, jangan suka menghalang-halangi dakwah orang lain, apalagi menyerang, ya, dakwah UAS misalnya begitu dihalang-halangi mau dibubarkan. Ya, sekarang ada target Pak UAS dan UAH, ya, Ustadz Abdul Somad dan Adi Hidayat ini mau dihabisi, ya, lewat YouTube dan sebagainya. Nah ini kan karena dianggap radikal. Mana radikalnya sebenarnya? Wah, itu kan nggak radikal juga, ya. Bahkan mohon maaf, Ustadz Didin disebut Ustadz radikal, ya, sampai dibilang profesor bodoh, ya. Waktu itu ada di YouTube seperti itu, ada di podcast seperti itu. Yang menyatakan bodoh akhirnya ditelanjangi waktu demo di Jakarta, ya, yang suka menghina Islam itu. Nah ini mereka konsisten Pak, nggak pernah malu, nggak pernah takut gitu ya, dengan sembarangan mereka menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Dan Allah juga menjelaskan, ya, di dalam surat As-Saff, di dalam surat At-Taubah kalau tidak salah, bahwa mereka itu ingin membelokkan kalian dari agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah akan menangkan agamanya, ya. Jadi jelas ini adalah bagian dari perhatian kita. Jangan khawatir dituduh radikal, ya tersenyum aja lah, bangga kalau bisa. Jangan khawatir. Bahkan saya punya materi tentang bagaimana membantah atau meluruskan makna radikal itu, ya, pernah saya sampaikan, ya, ketika ada seminar di Balai Binarum. Saya lupa waktu itu masih jadi pengurus MUI Kota Bogor, yang diminta sebenarnya Pak Kiai Adam Ibrahim almarhum untuk menjadi pembicara. Tujuannya adalah untuk mendukung proyek deradikalisasi. Ya, ketika itu acara dilaksanakan oleh Danrem Kota Bogor, ya, menunjuk Mega Suara TV, ya, panitianya. Kemudian karena Pak Ketua MUI Pak Kiai Adam Ibrahim diminta menjadi salah satu pembicara, beliau minta dibuatkan materi. Akhirnya saya buatkan materi lengkap, PowerPoint-nya maupun Word-nya, ya, beberapa halaman saya sampaikan semuanya. Setelah dibaca, Pak Adam Ibrahim terbelalak. Akhirnya, ya, ini materi ini yang kita perlukan, tapi karena antum yang buat, antum aja yang mewakili saya, kan begitu akhirnya. Ya. Jadi akhirnya yang bicara saya di situ ada dari kepolisian, ada dari TNI, ada dari BIN, ada dari BNPT, termasuk waktu itu ada Pak Suripto, ya, yang mantan BIN juga, ada dari MUI. Untungnya nggak ada dari DMI Pak, tapi DMI diundang, ya, dari DMI itu banyak. Saya dikasih waktu pembicara yang ke-5. Jadi materi-materi yang semuanya tadi sudah disampaikan, akhirnya saya bongkar semua berdasarkan kamus, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan dalil-dalil yang lengkap. Mereka terbelalak. Akhirnya apa? Kemudian materi saya diminta oleh Pak Suripto waktu itu, ya, dan panitia kemudian dimarahin, kenapa ngundang orang model begini? Jadi begitu, panitianya kemudian dimarahin, dan bantuan kepada Mega Suara TV langsung dicabut Pak. Ya, makanya hati-hati kalau ngundang saya, khawatirnya nanti izinnya dicabut. Ya, tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah, ya, karena kita harus menyampaikan berdasarkan data, fakta, realita, termasuk dengan dalil-dalil, hujah-hujah yang jelas, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang malu ketika disebut radikal. Asal perilaku kita benar, asal perilaku kita baik kepada semua orang, kepada semua golongan, termasuk kepada agama lain. Tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kebencian. Jangan sampai. Tapi ketegasan di dalam menyampaikan ajaran, pendidikan agama, akhlak dan sebagainya harus jelas. Ya. Sebab yang namanya radikal itu kokoh pendirian, kemudian teguh keimanannya, memiliki jati diri yang jelas, ya, mengakar kuat, menghunjam kuat imannya itu. Itulah yang disebut dengan radiks, ya, keimanannya kokoh dan kuat, dan menyeluruh berdasarkan dalil-dalil, hujah-hujah yang lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau buka Kamus Bahasa Indonesia yang lama, ya, itu makna radikal itu dijelaskan tuh, ya. Jadi operasi yang mengakar kuat, yang didasarkan dengan penelitian pengkajian yang mendalam secara menyeluruh sehingga tidak bisa dibantah. Dan itu kalau dilakukan oleh intelijen adalah tadi, kalau ingin membidik seseorang maka semua dipersiapkan,
dan kemudian tidak bisa dibantah lagi umat kemudian atau orang lain tidak bisa mengelak ya, dan itu ada yang disebut dengan mission impossible kalau dalam film Mission Impossible. Jadi orang yang tidak bersalah bisa dijadikan bersalah ya dengan alasan radikal tadi. Tapi kalau bagi orang Islam yang berakhlak baik, yang komitmen terhadap ajaran Islam secara benar, insya Allah ya disebut radik nggak ada masalah ya, kita tetap berbangga karena makna radikal adalah kokoh pendirian, kokoh keimanan, kokoh ketakwaan, kokoh kemudian dalam beramal soleh, tidak tertipu dengan apapun juga. Nah, oleh karena itulah maka Rasulullah tadi menjanjikan orang yang memiliki sifat seperti itu, kalau dia mati di dalam perjuangannya, dalam hidupnya, dijamin masuk surga. Kalau dia kemudian ditenggelamkan setelah dipenjara, nggak mau bertobat, mengikuti apa mau mereka misalnya begitu ya, supaya toleransi terhadap kemungkaran, supaya toleransi terhadap kezoliman, supaya toleransi terhadap kemaksiatan gitu ya. Udahlah, yang penting kamu kan hidup nyaman ya, nggak mengganggumu, nggak usah open, nggak usah terlalu peduli dengan mereka, biarin mereka juga punya hak asasi manusia. Jadi begitu maksudnya, kepada kezoliman kita suruh toleransi. Ya, ada di sekitar kita, biarinlah itu rumah-rumah hiburan menjual minuman keras, biarin, jangan diusir-usir, jangan dihalang-halangi. Itu maksud mereka begitu tujuannya, ya, supaya budaya-budaya mereka tetap jalan. Nanti anak-anak cucu kita akhirnya tertipu dengan budaya mereka. Itu maksudnya begitu. Ya, kita supaya dibilang toleran. Padahal toleransi di dalam masalah Pancasila kita, Undang-Undang Dasar Negara kita tidak seperti itu ya. Toleransi itu adalah bagian dari toleransi kewajiban setiap muslim menghormati agama lain di dalam peribadatannya, di dalam menjalankan ajaran agamanya. Itu toleransi, bukan toleransi terhadap kezoliman, terhadap kemaksiatan, terhadap penyimpangan, kesesatan dan lain sebagainya. Bukan itu toleransi yang dimaksudkan, tapi maksud mereka kesana ya, inginnya mereka kesana, anak cucu keturunan iblis atau manusia-manusia yang bersekutu dengan iblis maunya begitu, dan mereka konsisten untuk melakukan itu. Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis ya dinyatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa istiqomah ya, ini tentang istiqomah atau tentang konsisten. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu aidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahu Al-Bukhari. Jadi untuk orang yang konsisten melaksanakan amal perbuatan yang baik yang diridhai Allah, termasuk perjuangan dalam jihad tadi, termasuk hijrah yang baik tadi, termasuk berislam secara benar tadi, dia punya komitmen biasa melakukan seperti itu, maka akan tetap diberikan pahala apabila dia sakit tidak mampu melakukannya, atau dalam perjalanan sehingga terhalang untuk melakukan perbuatan yang istiqomah tadi, perbuatan baik yang selalu dilakukannya, yang selalu menjadi ciri khasnya. Jadi begitu, apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan, keistiqomahan sebagaimana kalau ia mengerjakannya di waktu ia sedang lapang atau berada di mukim, di rumah tempat tinggalnya, atau di dalam keadaan sehat. Jadi orang yang istiqomah melaksanakan kebaikan jati diri sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang hebat, sebagai muslim yang semangat di dalam berjuang, berjihad, di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, berinfak, bersedekah ya, kalau dia terhalang karena sakit sehingga tidak bisa ikut partisipasi, atau terhalang karena sedang musafir sehingga tidak ikut berpartisipasi, misalnya menggerebek kayak kemarin gerebek itu Pak, Holy Wing misalnya gitu ya, maka dalam keadaan sakit atau terhalang itu pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji yang mesti menjadi motivasi bagi kita semuanya. Apalagi Allah mengingatkan di dalam surat-surat yang lain ya. Misalnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun
ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, konsisten, komitmen, ya tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula akan bersedih hati. Ini janji lagi dari Allah, Pak. Jadi istiqomah di dalam keimanan, konsisten di dalam keislaman, dalam perjuangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam amal soleh yang diridhoi Allah, dalam bersikap ramah dan lain sebagainya tadi, itu adalah bagian dari janji yang menjamin akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, innallaha yuhibbul amal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah itu mencintai amalan seorang hamba yang konsisten, yang dawam meskipun sedikit atau kecil, apalagi kalau besar. Ya, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, kita kan sudah bersumpah minimal 5 kali dalam satu hari satu malam, yaitu doa iftitah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang baca doa itu tak Allahu akbar kabira pasti ada doa ini, dan ini juga dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya adalah dalam rangka mengharap rahmat dan ridha Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Nah, ini kan sumpah kita. Jangan sampai kita bersumpah tapi perilakunya berbeda, ya. Kita bersumpah bahwa ibadahnya, sholatnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah, tapi giliran dibimbing, diajak untuk menegakkan hukum-hukum Allah, ajaran Allah, kemudian perintah-perintah Allah, kemudian malah surut atau entar-entaran menganggapnya fardu kifayah. Tidak ada ketaatan itu fardu kifayah. Semua orang wajib memiliki ketaatan, ketakwaan, ketundukan, kepatuhan, kekhusyuan, ketakutan, maksudnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pernah kita sampaikan ada 2 mata yang diharamkan dari api neraka. Pertama adalah mata yang suka menangis karena takut kepada Allah. Sudah kita jelaskan, takut kalau ibadahnya nggak diterima, takut kalau kita melanggar hukum Allah, takut kalau makanan yang kita makan ternyata haram, melanggar aturan Allah dalam mendapatkannya, takut kalau kita menzolimi orang lain sehingga Allah murka. Nah, itu kan bagian dari mata yang khusyuk, yang tawadu. Yang kedua adalah mata yang senantiasa terjaga, mengawasi agama Allah, membela agama Allah dan kaum muslimin dari kaum penyesat. Artinya dari setan-setan yang menyesatkan, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Jadi mari kita menjadi orang yang istiqomah di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan, di dalam keimanan, di dalam beramal soleh, di dalam berjuang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan pernah surut. Ya, karena mereka memfitnah dengan cara apapun. Bahkan mereka akan mengancam dengan pembunuhan, tak ada masalah. Kita sering berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Itu kan doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada suatu manusia atau sesuatu kepada seseorang hamba, maka tidak akan ada yang mampu menghalangi, meskipun mereka gelar pasukan, istilahnya begitu, untuk menghalang-halangi supaya kebaikan dari Allah itu sampai kepadanya. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah menetapkan suatu musibah kepada seseorang, maka tidak akan ada pula yang mampu mencegahnya walaupun gelar pasukan. Artinya takdir Allah itu sangat-sangat nyata dan kita tidak boleh takut. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika kalian berhenti dari hal itu, maka Allah akan menguasakan atas kalian pemimpin-pemimpin yang paling zalim di antara kalian, sehingga kalian berdoa, berikhtiar dan lain sebagainya tidak diijabah. Orang-orang yang baik berdoa tidak dikabulkan. Dan Allah akan mengurunkan penguasa-penguasa itu untuk berbuat kezaliman sehingga menjarah harta-harta kalian. Wahai manusia, beramar ma'ruflah dan bernahi mungkarlah, karena sungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak mendekatkan kepada kematian. Artinya kalau belum ditakdirkan mati ya nggak mati, gitu Pak. Sepanjang kita betul-betul menggunakan koridor fikih dakwah yang benar, nggak akan mati.
Ya, kalau Allah belum takdirkan mati ya nggak akan mati. Ya, inilah makanya kita harus percaya kepada takdir karena itu bagian dari keimanan kita. Jangan khawatir, jangan malu, jangan takut, jangan minder kalau disebut radikal atau intoleran. Padahal kita menjadi orang-orang yang paling toleran, menjadi orang-orang yang paling taat di dalam ajaran agama ini. Dengan segala aspek kehidupan tentu saja, terutama karena agama Islam mengajarkan akhlak yang baik, maka mari kita amalkan segala ajaran Allah itu dengan akhlak yang terbaik. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, ikutilah perbuatan baik dengan segala perbuatan buruk dengan segala berbuat baik. Maksudnya perbaiki perbuatan yang salah. Minta maaf kalau sudah terlanjur salah. Istighfar kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, itu maksudnya perbaiki, karena sesungguhnya perbuatan yang baik akan menghapuskan yang buruk. Dan bergaulah kalian, ini intinya akhlak itu, bergaulah kalian kepada sesama manusia dengan akhlak yang paling baik. Tidak bisa diwakilkan ketaatan itu, tidak bisa diwakilkan tujuan hidup kita, visi misi hidup kita. Masing-masing kita punya visi misi, dan orang yang memiliki visi dan misi yang jelas insya Allah akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat hidup di dunia, dan bahagia serta selamat ketika kembali kepada alam akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dicerna. Sekali lagi kita sedang berbalapan, berlomba dengan setan yang konsisten. Kita harus menjadi orang Islam yang konsisten. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari segala tipu daya setan, dari segala keburukan, dari segala macam penyakit, dari kezaliman orang-orang yang zalim. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari tipu daya mereka, serta membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoinya. Dan Allah takdirkan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah kapanpun dan dimanapun. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, agak sedikit.